Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi kita pada kesempatan video kali ini. Di depan saya ini ada kompresor 3/4 HP, mereknya kalau tidak salah ini mereknya SAT ya. Masalahnya kata yang punya mati total, tapi nanti kita coba cek dulu. Mungkin kalau untuk kompresor mati total, kita pastikan dulu jalur di bagian switchnya normal. Nah, kalau nanti ada masalah kita perbaiki, tapi kalau tidak di bagian gulungan. Oke, langkah pertama kita langsung saja ukur kabelnya, hubungan ke dalam gulungan. Ini saya buka dulu. Oke, ini ada kabel. Ini kabel input, sedangkan di belakangnya ini kabel output. Nanti coba kita ukur. Saya menggunakan multi kali 10 ohm saja. Yang di belakang kita hubungkan biru sama biru, ini coklat sama coklat di belakangnya. Oke, saya coba hubungkan coklat dengan coklat, saya tekan. Oke, naik ya, nyambung. Biru sama biru. Oke, normal, switch normal, kabel berhubung. Kemudian kita ukur kabel stekernya dengan kabel inputnya. Oke, kabel tidak ada masalah. Kemudian kita ukur kabel yang menuju dinamo. Ini kalau saya hubungkan dengan kali 10 ohm, harusnya dia naik. Tapi kalau tidak naik, kita cek dinamo. Oke, nggak nyambung ya teman-teman. Seharusnya ini nyambung, tapi karena tidak nyambung, kita harus buka cover dan lihat, cek gulungannya. Ya, sudah kita buka, kita lepas. Jadi yang kita akan analisa adalah bagian lilitannya. Lilitannya ini tadi kita ukur tidak nyambung. Pertama kita lihat kapasitor. Kalau ada bengkak atau gembung, ini kapasitornya harus diganti. Tapi kalau fisiknya masih oke, insya Allah tidak apa-apa. Dan kita akan lihat nanti lilitan di sini. Oke, akan saya buka kipasnya dan gulungannya akan saya lepas. Baik teman-teman, ini saya sudah lepas gulungan dari kompresornya. Fisiknya masih oke, tidak ada nampak yang terbakar, masih bagus. Cuma perlu diketahui, gulungan asli dari mesin bawaan ini bukan dari tembaga teman-teman ya, ini dari aluminium. Jadi kalau teman-teman yang mengerti di bidang gulungan, perbedaan gulungan yang dibuat dari bahan aluminium seperti yang sekarang saya pegang ini, dengan gulungan yang sudah digulung dengan bahan tembaga, itu kualitasnya jauh lebih beda ya, lebih bagus yang dari gulungan tembaga. Oke, kita tidak bahas itu sekarang, kita coba perbaiki. Karena gulungannya ini masih bagus, tidak ada nampak terbakar, jadi kita tidak perlu menggulung ulang. Saya hanya memprediksi masalah ada di termostatnya atau di sambungan-sambungannya ini. Seperti ini ada yang udah hitam ya, mungkin ini sudah terlepas sambungan di dalam. Nanti kita bongkar. Ini seperti ini sudah hitam, akan kita lepas nanti. Tapi intinya kita tidak mengganggu gulungan, hanya kita memperhatikan, melihat sambungan-sambungan kabel nanti apakah masih terhubung dengan baik atau tidak. Oke,
Ini kan saya coba lepas ya, hati-hati teman-teman ya, tidak perlu terburu-buru. Baik teman-teman, kita rubah posisi. Ini saya buka, kita lanjutkan lagi ya. Ini kita buka pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Kita buka sampai di sini ya teman-teman. Sudah putus. Masalahnya di sini ya, sudah putus. Ini coba kita sambung 3 kawat ini dengan kabel termostatnya. Teknik menyambungnya adalah ini kita kerok, kita buang lapisan enamelnya, kita sambung. Saat penyolderan, karena sifat timah itu tidak bisa menyatu dengan aluminium, jadi kita bantu dengan kawat tembaga. Oke, kita coba sambung teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah mengkikir atau membersihkan, mengerok kawat yang akan kita sambung ini dengan kabel termostat yang tadi sudah kita cek itu putus ya. Nah, caranya, karena ini lilit kawatnya aluminium, tidak bisa langsung disolder. Tekniknya kita menggabungkan seperti ini, kawat serabut ya, saya sering menggunakan kawat serabut untuk menyambung, membantu menyambung kabel ini. Oke, kita coba saja. Sebelumnya kita pasang selongsong dulu. Oke. Ini kita lilit dulu, 1 lilit. Oke, baru kita letakkan kawat di sini dan kawat pembantunya di sini. Oke, ini akan kita putar bersamaan, semua kabel di sini kita putar bersamaan pakai tangan saja, tidak perlu pakai tang. Sudah, jika sudah, sisanya ini kita lilitkan lagi ke bawah. Oke, jadi ya seperti ini. Kemudian sudah tertutup seperti ini, kita solder teman-teman. Oke, baru bisa kita solder. Setelah dirasa cukup, kabel tambahan tadi ini kita buang, kita potong. Oke, nah sisanya hasilnya seperti ini. Oke, ini selongsongnya kita patahkan ke dalam, terus kita sorong. Oke, sudah kita sambung. Nanti kita rapikan, kita ikat seperti semula ya. Tadi ikat ini kita lepas, namun sebelum diikat kita pastikan dulu kabel yang menuju switch itu harus terhubung. Setelah kita sambung kabel tadi, 2 kabel ini, biru dan merah, ini jika kita ukur dengan ohm, ini harus terhubung. Kalau tadi kita sudah cek pertama tidak terhubung, makanya dinamo itu sama sekali tidak menyala. Tapi setelah kita sambung yang putus, nah, ini kita ukur
harus ada hubungan. Ya, dua kabel ini, kabel biru dan merah ini harus naik ya, menandakan lilitan di dalam ini sudah saling terhubung. Oke, kita cek. Oke, sudah naik teman-teman. Nah, ya, sudah naik, berarti gulungannya sudah terhubung semua. Nah, oke, kita pasang. Kita akan pasang kembali dinamo ini, namun sebelumnya kita pasang lagi tali untuk mengikat lilitannya. Kita rapikan, nanti kita pasang. Oke, baik teman-teman, kita sudah pasang dinamonya. Tadi sudah kita sambung, ini bekas sambungannya sudah kita sambung, sudah kita pasang. Dan ini kabel sudah kita pasang, kabel inputnya. Dan nanti akan kita tes nyala, dan kita ukur ampernya, masih normal atau tidak. Putarannya ringan, tidak berat. Oke, nanti kita akan rapikan dan kita akan tes hidup normal, kalau apa tidak arus yang dibutuhkan untuk menghidupkan kompresor ini. Oke. Kita sudah pasang tadi dinamonya, sudah kita pasang kapnya, kabel-kabel sudah kita pasang, baut pipa anginnya sudah kita pasang. Dan sebelum kita nyalakan, pastikan dulu olinya masih normal ya. Nah, di sini ada gelembung udara, ya harus tersisa sedikit gelembung udaranya, jangan terlalu penuh. Itu sangat tidak baik untuk kompresor, karena nanti angin yang dihisap bercampur dengan oli kalau kepenuhan. Nah, sisakan sedikit gelembung udara di sini, harus tampak. Kalau sudah, kita akan tes hidup, dan kita akan coba ukur ampernya nanti, apakah ampernya normal. Tekanan misalnya 0, kita akan coba hidup. Bismillah. Teman-teman, sudah menyala tapi kerannya bocor. Anginnya tetap terus keluar, kita tutup dulu. Oke teman-teman, saya sudah pasang penutupnya untuk sementara, jadi anginnya biar tidak langsung keluar. Kita tes ulang lagi hidupnya. Bismillah. Oke teman-teman, sudah mati. Konsumsi arus yang digunakannya sekitar continue 5,6, 5,7, 5,5 ampere. Sebelum saya memberi kepada yang punya atau memberi laporan bahwa unitnya sudah siap, saya akan tes hidup lama untuk memastikan mesin yang sudah kita perbaiki layak untuk dipergunakan untuk bekerja.